Halo guys, selamat datang di Fik TV. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tips dan juga trik mengenai dunia kerja dan juga bisnis kalian. Kalau gitu, langsung aja kita mulai video kali ini guys. Let's go! Ya guys, sebelumnya saya ingin menyampaikan siapakah saya ini. Jadi saya sudah pernah mengalami berbagai banyak hal. Mulai dari pelamar yang sering gagal, pekerja kantoran, mulai dari yang posisi paling bawah, menengah, hingga atas. Dan dalam pengalaman saya bekerja, saya sudah banyak mewawancarai, menginterview para pegawai-pegawai calon-calon pekerja yang masuk dalam perusahaan kita saat itu. Dan saat itu saya juga punya banyak belajar dan juga banyak tahu guys mengenai trik-trik interview, trik-trik bekerja yang baik dan juga benar. Nah, di sini saya sudah melalui itu semua dan juga saya posisinya saat ini sudah menjadi wira swasta. Jadi, kenapa saya ingin menginformasikan hal-hal seperti ini kepada kalian guys? Supaya kalian tidak mengalami kesalahan atau kegagalan yang sama seperti saya dan juga para pegawai-pegawai yang lain guys. Dimana dengan informasi-informasi ini kalian bisa melangkah maju mencapai target kalian dengan lebih cepat dan juga tepat guys. Seperti itu maksud kita. Oke, kalau gitu langsung aja kita lanjut ke video ini guys. Let's go. Ya guys, ini adalah resep-resep yang perlu kalian lakukan terlebih dahulu sebelum kalian wawancara kerja ataupun interview guys. Langsung aja kita mulai di video kali ini guys. Let's go. Ya guys, anggap aja CV yang telah kita berikan, telah kita kirim atau telah kita bawa ke satu perusahaan, anggap aja sudah diterima. Dan setelah mereka melihat CV kita dan tertarik terhadap kita, terhadap para calon pegawai di sana, kita akan diundang interview atau diundang wawancara kerja guys. Nah, di sini mereka ingin tahu kita lebih lanjut dan juga kita ingin tahu perusahaan itu lebih lanjut. Dan juga di sini kita ingin tahu mengenai divisi atau posisi apa yang tepat untuk kita guys. Yang pertama, gunakan pakaian yang baik, rapi dan juga terlihat profesional look guys. Jangan asal-asalan, pokoknya jangan lebay. Gunakan pakaian-pakaian yang casual, yang enak untuk bekerja, dan juga jangan berlebihan guys. Dan kemungkinan mereka berlebihan itu tidak disukai oleh banyak orang guys, terutama di satu perusahaan. Yang kedua, siapkan barang bawaan kalian guys. Seperti copy CV kalian yang sebelumnya. Misal aja kalian sudah kirimkan CV tersebut ke satu perusahaan. Dan juga bawa copy CV tersebut pada saat kalian wawancara kerja atau interview. Sebagai cadangan guys. Boleh kalian baca-baca dulu sebelumnya, ataukah nanti dibutuhkan lagi pada saat wawancara kerja, diminta lagi lah sama mereka. Paling nggak kalian sudah ada. Dimana kalau kalian sudah siapkan itu akan jauh lebih baik guys. Boleh juga kalian bawa surat-surat lainnya guys, seperti KK, KTP, SIM, dan lain-lain. Siapa tahu mereka juga membutuhkan hal tersebut. Kalau mereka memang membutuhkan hal tersebut dan kita ternyata sudah siap, kita ready, kita bawa semua, itu akan jauh lebih memudahkan proses wawancara kerja ini. Jadi nggak tunggu-tungguan, dan dimana sesuatu yang menunggu itu akan berakibat negatif untuk kita. Contoh guys, pada saat kita tidak lengkap lah bawa CV, ataukah kita misal membawa ketentuan-ketentuan lainnya dan kita tidak membawanya, itu akan masuk ke dalam waiting list mereka. Jadi CV kita itu akan dimasukkan ke salah satu tempat yang isinya waiting list. Yang lengkap itu akan langsung tetap berjalan guys. Nah, pada saat kita masuk ke waiting list ini, otomatis kan kemungkinan kita jauh lebih rendah dibanding dengan yang langsung jalan. Jadi kalau bisa, sebisa mungkin jangan sampai ada yang lupa. Lebih baik kita siapkan sebaik mungkin daripada kita lupa guys. Dan satu alat yang sangat wajib guys, yang perlu dibawa, yaitu ballpoint. Bawa alat tulis yang baik. Dan jangan bawa cuma satu, bawa dua lebih baik guys. Bawa hitam dan juga biru misal, ataukah warna yang resmi guys. Hitam-hitam boleh gitu. Nah, kenapa guys? Ballpen ini kok menjadi poin nomor satu. Saya sudah sering mewawancara orang dan nggak tahu kenapa banyak banget yang nggak bawa ballpoint guys. Atau alasannya ballpointnya mati. Ini sangat tidak profesional untuk kita. Dan pada saat saya melihat suatu pegawai, calon pegawai yang seperti itu, saya sangat berpandangan negatif guys untuk mereka. Jadi sebisa mungkin kalian siapkan alat tulis, ballpoint atau yang lainnya sebelumnya.
Karena kalau misal kalian sampai tidak membawa atau misal kalian harus meminjam ballpoint, memang kita pasti akan pinjamkan sih. Tapi minusnya itu banyak guys. Cuman masalah ballpoint. Ketiga, pada saat kalian diundang untuk wawancara kerja di suatu perusahaan, janganlah datang mepet-mepet guys. Datanglah 30 menit sebelumnya. Kenapa guys? Pertama, posisi yang menguntungkan kita terlebih dahulu. Banyak perusahaan-perusahaan itu sudah mendata siapa yang datang awal dan berapa lama dia datangnya. Itu sangat penting guys. Karena ternyata itu banyak di perusahaan-perusahaan itu dinilai guys, siapa yang datang awal dan berapa lama awalnya. Kalau terlalu lama juga nggak masuk akal. Tapi kalau 30 menit itu suatu waktu yang sweet, yang tepat banget lah. Saat kita datang 30 menit lebih awal, pastinya membuat kita itu jauh lebih nyaman, jauh lebih santai, dan kita punya waktu untuk persiapan guys. Persiapan apapun, kita bisa parkir lebih enak, lebih tenang. Kita tidak usah lari-larian, kita tidak usah capek-capek, harus cepet-cepet masuk dan lain-lain karena kita takut terlambat. Dan juga yang ketiga, kita perlu persiapan. Misal aja, ambil nafas, kita duduk terlebih dahulu supaya kita cooling down. Or kita bisa juga ke kamar mandi guys, kita buang air kecil terlebih dahulu, kita bisa makan permen terlebih dahulu, kita juga bisa menyiapkan segala hal yang perlu kita siapkan sebelum kita wawancara guys. Karena yang terburu-buru itu pastinya tidak enak guys, terutama untuk wawancara yang kita harus menjaga mimik muka, menjaga tubuh kita, dan juga untuk berbicara yang lebih enak, itu pastinya perlu persiapan guys. Ya, pada saat kita wawancara kerja, itu ada beberapa poin yang perlu kita garis bawahi guys. Contohnya, pada saat kalian berbicara, tatap mata pewawancara kerja. Kalau kalian menatap mata dengan mata, mungkin tidak begitu nyaman. Kalian bisa tatap posisi di sebelah sini guys, posisi hidung bagian atas, supaya kalian juga tidak tegang dan pewawancara kalian juga tidak merasa terintimidasi. Tatap bagian sininya, tetap mata ketemu mata, tapi kita melakukan trik dengan menatap di bagian sini guys. Jauh lebih nyaman kok untuk kita, dan kita tetap terlihat sangat profesional. Yang kedua, jawab dengan jelas, dengan tegas, tapi tetap sopan guys. Jawab aja dengan enak guys, supaya semua kata-kata yang kita lontarkan itu semuanya mudah dimengerti dan jelas guys. Yang ketiga, selalu tersenyum dengan ramah guys. Jangan guyang-guyu kayak orang gila, tapi tersenyum dengan ramah guys, supaya terlihat kita ini orangnya baik dan juga tenang. Nah, pada saat kita melakukan interview, pasti ada dong tanya jawab. Nah, kalian bisa menjawab dengan menggunakan tangan kalian, gestur kalian, untuk membuat supaya kesannya lebih luas guys, lebih santai, juga lebih enak dalam berbicara guys. Saya yakin para pewawancara kalian pasti suka. Jangan lupa untuk bersalaman sebelum ataupun setelah wawancara guys. Ini seperti perkenalan. Handshake itu sangat penting guys, untuk mengikat bonding kita pada pewawancara, dan itu bisa menjadi poin penting untuk kita guys, supaya pewawancara jangan sampai lupa pada kita. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih juga pada pewawancara kita atas waktu yang telah diberikan pada kita dalam wawancara ini guys. Nah, untuk posisi duduk guys, duduklah dengan santai tapi tidak menyender pada sandaran kursi. Duduk agak sedikit maju supaya terlihat kalian fokus dan juga serius guys. Nah, di sini posisi duduk kalian itu harus yang enak, nyaman, tapi jangan kelihatan santai guys. Begitu. Juga kalian jangan tegang guys, seolah-olah kalian berbicara dengan teman kalian secara serius. Membuat para pewawancara dan juga kalian sendiri itu akan jauh lebih enak pada saat wawancara, pada saat omong-omong guys, mengenai pekerjaan ini, dimana kalian juga akan merasa pasti lebih nyaman. Dan juga jangan lupa, kita pada saat omong-omong, meskipun kesannya kita omong-omong bersama dengan teman, kita harus tetap omong-omong dengan hormat dengan mereka guys, secara profesional pekerjaan aja. Karena apa? Orang yang interview kita itu akan jauh lebih capek dibanding kita yang diinterview guys. Bisa jadi orang-orang yang mewawancara kerja kita itu juga sudah sangat capek, karena mereka kan sudah mewawancari banyak orang guys. Mereka bisa jadi tegang, tidak santai. Tapi dengan kita yang
jauh lebih santai, jauh lebih tenang, jauh lebih bersahabat, itu akan memberikan mereka rasa nyaman. Dan juga mereka, saya yakin, akan ingat kita pada saat nantinya. Dan itu pastinya akan memberikan poin plus untuk kita. Pasti dia akan mencatat, misal aja di CV kita, orangnya tenang, orangnya santai, serius. Nah, itu poin-poin plus yang kita ingin kumpulkan pada saat kita wawancara kerja. Dan kalau misal kalian membawa seperti agenda, membawa buku, atau juga misal seperti dompet, HP, tas, kalian misal mau meletakkan di satu tempat yang di meja pewawancara kerja kalian meminta izin terlebih dahulu. Itu akan jauh lebih baik guys. Jangan langsung asal letakkan saja. Mungkin itu bisa dinilai sebagai nilai minus guys. Alangkah baiknya kalau kita selalu bertanya sebelum kita melakukan sesuatu yang berhubungan dengan para pewawancara kerja kita itu. Tanyakanlah pekerjaan yang kalian lamar. Buat kalian itu seolah-olah sangat tertarik dengan pekerjaan itu. Buat seolah-olah kalian itu sangat dibutuhkan oleh perusahaan itu guys. Jangan mempertanyakan hal-hal di luar dari hal-hal itu. Tanyalah secara profesional mengenai pekerjaan itu. Tanyakan seperti apa pekerjaan yang akan kalian lamar guys. Tanyalah secara detail, itu nggak ada masalah. Mereka akan lebih senang menjelaskan tentang pekerjaan tersebut guys. Sekarang seolah-olah kita terlihat sangat-sangat tertarik dengan pekerjaan itu guys. Jangan bertanya di luar dari pertanyaan-pertanyaan itu. Jangan juga tanyakan gaji kalian. Tanyalah hal-hal yang lebih positif guys. Tenang aja, masalah gaji itu pasti akan dibahas. Gak usah kalian yang membahasnya. Biarkan HRD atau atasan kalian nanti. Interview itu biasanya kan ada 2-3 tahap guys. Yang pertama biasanya dengan HRD. Yang kedua biasanya dengan atasan kita. Mungkin aja ada yang ketiga, termasuk psikotes ataupun kita interview dengan owner dari perusahaan tersebut. Biasanya seperti itu. Nah, masalah gaji itu pasti akan dibicarakan oleh HRD kita nantinya ataupun oleh atasan kita. Nah, kalian tidak perlu bertanya mengenai gaji tersebut. Biarin aja. Pastinya mereka akan ke bagian itu nanti kalau memang sudah sesuai waktunya. Kalian tidak usah mempertanyakan masalah gaji, karena hal gaji itu hal yang sensitif dan juga belum tentu HRD kalian tahu mengenai gaji kalian nanti. Kita yakin pasti nanti akan ke bagian gaji, bagian rupiahnya, tapi jangan keburu-buru guys, oke? Termasuk jangan juga tanyakan mengenai izin, mengenai cuti dan lain-lain, karena kita kesannya malas banget. Belum apa-apa kita sudah tanya mengenai hal itu. Lupakan aja kalau gitu. Tanyakan mengenai pekerjaan dulu. Jangan mempertanyakan apa hak kita, tapi kewajiban apa yang harus kita berikan pada perusahaan. Di sana akan menjamin kita jauh lebih besar kemungkinan kita diterima di perusahaan itu guys. Serius ini guys, lakukan aja. Nah guys, jadi setelah interview ini hampir berakhir, kalian bisa tanyakan lagi terhadap para pewawancara kalian. Contoh misal HRD, tanyakan lagi, Bu, setelah ini apakah ada wawancara lagi? Mungkin wawancara yang kedua, ataukah mungkin ada psikotes. Nah, di sini dengan kita mempertanyakan hal ini kepada para HRD atau pewawancara kita akan terlihat jauh lebih berminat pada pekerjaan ini guys. Dan kalau memang kalian bisa menunjukkan minat yang jauh lebih besar dibanding pekerja-pekerja lainnya, kalian kemungkinan besar akan mudah diingat oleh mereka dan akan mudah diberikan pekerjaan ini pada kalian guys. Karena penilaian HRD dan juga atasan kalian itu sangat penting guys. Nah, setelah ini selesai akan diberikan kepada owner ataukah direktur perusahaan ini, dan setelah itu barulah akan terjadi rekrutmen pada kalian guys. Nah, hal-hal seperti itu sangat penting guys. Selain kita terlihat percaya diri, kita juga sangat-sangat ingin bergabung di perusahaan tersebut. Karena hal itu kemungkinan besar kalian akan berhasil guys. Dengan resep-resep seperti itu akan membuat kemungkinan Anda diterima di perusahaan-perusahaan impian kalian itu akan jauh lebih besar guys.
dibanding oleh pelamar-pelamar lain yang belum tentu melakukan poin-poin yang telah saya berikan pada Anda. Nah, hal-hal seperti ini sudah kita dapatkan dari juga pengalaman kita dalam melamar pekerjaan dan juga kita pada saat mewawancara kerja. Nah, pastinya dengan resep-resep ini membuat kemungkinan Anda diterima di perusahaan impian kalian akan jauh lebih besar, guys. Nah, semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan pekerjaan-pekerjaan impian kalian, dan semoga kalian selalu sehat dan sukses selalu, guys. Sampai di sini saja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, guys. Let's go!